Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizka Lutfi Safita Putri, Salsabila Nurul Khoiriyah dan Susi Rahmawati yang berjudul Reproduksi Sel tentang mitosis pada pembelahan sel. Simak baik-baik ya teman-teman. Mitosis adalah pembelahan tidak langsung melalui tahap-tahap pembelahan. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Mitosis menghasilkan dua sel anak, yaitu jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom pada induknya. Misal induknya diploid 2N, maka menghasilkan dua anak yang diploid. Kalau haploid akan menghasilkan anak yang haploid. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus sel. Teman-teman perhatikan gambarnya ya. Siklus sel terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah tahap interfase, yaitu fase persiapan pembelahan sel. Tahap yang kedua yaitu mitosis, tahap-tahap pembelahan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fase interfase, merupakan fase persiapan pembelahan. Interfase merupakan fase terlama dalam siklus sel. Teman-teman perhatikan gambarnya ya, bisa dilihat bahwa fase interfase terdiri dari 3 macam tahapan. Yang pertama adalah fase G1 atau GEP atau growth 1, merupakan fase pertumbuhan primer. Kedua fase S yaitu sintesis DNA, fase replikasi DNA. Yang ketiga G2 atau GEP atau growth 2, fase pertumbuhan sekunder, fase di mana terbentuknya organel-organel sel. Selanjutnya kita akan membahas tahapan mitosis. Untuk menghafalkannya, tahapan mitosis terdiri dari pro, mi, at. Pro-nya adalah profase, mi-nya metafase, a-nya anafase, dan t-nya adalah telofase. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama pada tahapan mitosis. Yang pertama yaitu profase. Teman-teman bisa melihat gambar. Fase ini fase paling lama di mitosis. Profase terjadi perubahan kromatin, yaitu benang-benang tipis menjadi menebal dan menduplikasi menjadi kromatin. Nukleolus mulai menghilang. Pada profase terbentuk benang-benang spindle dari kedua sentromer yang saling berjauhan. Tahapan yang kedua adalah tahap metafase. Meta itu artinya tengah, ya. Coba teman-teman perhatikan gambar. Jadi metafase cirinya adalah kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel atau di bidang ekuator. Tahap selanjutnya adalah tahap anafase. Teman-teman perhatikan gambar ya. Pada tahap anafase ternyata masing-masing kromosom bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya tahap terakhir adalah tahap talofase. Teman-teman perhatikan gambar ya. Pada tahap talofase terbentuk kembali nukleolus. Pada telofase terbentuk kembali kromatin atau benang-benang tipis, kemudian membran inti terbentuk kembali.
Selanjutnya pada telofase terjadi dua tahapan. Yang pertama adalah karyokinesis, yaitu pembagian inti sel. Yang kedua adalah sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat sehingga menjadi dua sel anak. Sekian dulu ya di video kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.